Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Raffi Ramadan dari kelas 11 TI 1. Nama saya Muhammad Rizik Lutfi Ramadhani dari kelas 11 TI 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Raffi Ramadan dari kelas 11 TI 1. Di sini saya akan menceritakan Sultan Agung melawan Jeb Koon. Serangan yang pertama pada tahun 1628. Serangan yang kedua pada tahun 1629. Karena persenjataan VOC yang lebih unggul, kedua pertempuran ini dapat dimenangkan oleh Belanda dan juga karena kurangnya koordinasi logistik antara tentara Mataram. Latar belakang Sultan Agung melawan VOC. Pertama, monopoli yang dilakukan VOC. 2. VOC menghalangi kapal dagang Mataram yang akan berdagang ke Malaka. 3. VOC menolak mengakui kedaulatan Mataram. 4. Keberadaan VOC di Batavia telah memberi ancaman serius pada masa depan Pulau Jawa. Serangan pertama, 22 Agustus 1628. Pasukan Mataram yang dipimpin Tumenggung Bajureksa yakni utusan Sultan Agung menyerang Batavia. Pasukan Mataram berusaha membangun pos pertahanan, tetapi kompeni VOC menghalangi sehingga terjadilah pertempuran. Pasukan Mataram dibantu oleh pasukan Surah Agung. Dalam serangan pertama ini, Tumenggung Bajureksa gugur. Serangan kedua 1629. Belajar dari kekalahan pada tahun 1628, Sultan Agung meningkatkan jumlah kapal dan senjata serta membangun lumbung beras untuk persediaan bahan makanan. Pada serangan kedua tahun 1629, pasukan Mataram dipimpin oleh Tumenggung Singaranu, Kiai Adipati Jumilah dan Adipati Purbaya. Tetapi informasi ini diketahui VOC sehingga VOC berhasil menghancurkan kapal, rumah penduduk dan lumbung pasukan Mataram. Pasukan Mataram pantang menyerah, terus berusaha mengepung Batavia dan akhirnya berhasil menghancurkan benteng Batavia dan mengepung benteng Bomen. Pada saat itu pula, tanggal 21 September 1629, Jeb Koon meninggal karena penyakit kolera. Tetapi hal ini malah semakin membakar semangat Belanda, sehingga serangan pasukan Mataram kedua juga gagal. Akhir perang. Kegagalan Mataram menyerang Batavia membuat VOC semakin berambisi mengepung Mataram. Diperburuk ketika Sultan Agung wafat tahun 1646 dan digantikan Sunan Amangkurat I yang bersahabat dengan VOC dan kejam terhadap rakyat dan ulama, sehingga menimbulkan perlawanan rakyat, salah satunya dipimpin oleh Trunajaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizik Lutfi Ramadhani dari kelas 11 TI 1. Di sini saya akan menceritakan tentang perlawanan Banten terhadap VOC. Latar belakang. 1. Banten memiliki posisi yang strategis sebagai bandar perdagangan internasional. Sejak awal pedagang Belanda ingin menguasai Banten, tetapi tidak pernah berhasil. Oleh karena itu, VOC membangun bandar di Batavia pada tahun 1619. Terjadilah persaingan antara Banten dan Batavia, memperebutkan posisi sebagai bandar perdagangan internasional. Yang kedua, adanya campur tangan VOC terhadap Kesultanan Banten. Jalannya perlawanan. Perlawanan Banten dipimpin oleh Sultan Agung Tirtayasa karena pada masa pemerintahan banyak dibangun saluran air atau irigasi untuk keperluan pertanian dan perang. Maka Sultan digelar Sultan Agung Tirtayasa. Tirta artinya air. Pada
Pada tahun 1671, Sultan Ageng Tirtayasa mengangkat putra mahkota Abdul Nazar Abdul Kahar sebagai raja pembantu yang dikenal dengan nama Sultan Haji. Sebagai raja pembantu, Sultan Haji bertanggung jawab urusan dalam negeri dan Sultan Ageng Tirtayasa bertanggung jawab dalam urusan luar negeri, dibantu putra lainnya, yakni Pangeran Arya Purbabaya. Sultan Haji merasa khawatir apabila dirinya tidak segera dinobatkan sebagai sultan, sangat mungkin jabatan sultan itu akan diberikan kepada Pangeran Arya Purbabaya. Kemudian Sultan Haji bekerja sama dengan VOC untuk merebut tahta Kesultanan Banten. Timbullah tantangan yang begitu tajam antara Sultan Haji dan Sultan Ageng Tirtayasa. Dalam persekongkolan tersebut, VOC sanggup membantu Sultan Haji untuk merebut Kesultanan Banten, tetapi dengan 4 syarat, yaitu 1. Banten harus menyerahkan Cirebon terhadap VOC. 2. Monopoli lada di Banten dipegang oleh VOC dan harus menyingkirkan para pedagang Persia, India, dan Cina. 3. Banten harus membayar 600.000 ringgit apabila Banten ingkar janji. Dan yang keempat, pasukan Banten yang menguasai daerah pantai dan pedalaman Priangan segera ditarik kembali. Akhir perlawanan. Pada tahun 1681, VOC atas nama Sultan Haji merebut kembali Kesultanan Banten, dan pada tahun 1683 Sultan Ageng Tirtayasa berhasil ditangkap dan ditawan di Batavia sampai meninggalnya pada tahun 1692.